بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعنا أعوذ بك من شر ما صنعنا أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggenggam segala sesuatu kejadian, di mana tempatnya, kapan waktunya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Semua dalam kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dalam ketetapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan apapun bentuk kejadian dalam kehidupan kita, ini pertama yang harus kita yakini, semua datang daripada Allah. Semua dalam kekuasaan Allah dan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mutlak ini. Walaupun keadaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, takdir yang Allah SWT tetapkan dalam kehidupan kita, baik menurut nafsu kita ataupun buruk menurut nafsu kita manusia, maka akhlak pertama yang harus kita sempurnakan, yang harus kita kerjakan adalah kita yakin bahwa ini atas izin Allah, bahwa ini atas kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan, ketika hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan masalah ada dalam kehidupan kita, masalah hadir dalam kehidupan kita, atau musibah hari ini sedang kita jalani. Jadi ketika hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dalam kehidupan kita manusia, kita hamba Allah, Allah datangkan masalah, Allah datangkan musibah, Allah datangkan penyakit, apapun bentuknya, kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beruntung gitu, ketika hari ini Allah hadirkan masalah, musibah, penyakit, kemudian keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, nama baik kita terhinakan, aib kita dibukakan orang, kemudian terlilit hutang piutang, keadaan ekonomi yang menyempit, kemudian rezeki kita sulit. Jadi ketika Allah SWT berikan masalah di dalam kehidupan kita, kita ini bisa bersyukur, bersyukur kepada Allah. Karena tandanya Allah ini perhatian sama kita. Allah SWT masih perhatian. Allah SWT masih pandang kita.
Allah Subhanahu wa Ta'ala ini masih sayang dengan kita. Karena musibah, penyakit, masalah, apapun bentuknya yang hadir dalam kehidupan kita, hakikatnya surat cinta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya surat cinta daripada Allah. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama kita, karena kita dianggap hamba yang berpotensi untuk kembali ke jalan Allah, dianggap sebagai hamba yang layak untuk hidup bahagia di dunia yang sementara dan di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Maka Allah kirimkan kepada kita surat cinta. Karena sifat kita manusia, ketika dalam kondisi bermasalah, dalam kondisi sulit, dalam kondisi berpenyakit, kemudian ditimpa musibah, kita mudah untuk ingat pada Allah, mudah untuk kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita dalam posisi senang, lapang, tidak ada masalah, maka sulit untuk ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini kita belajar syukuri gitu. Masalah yang Allah kasih ke kita ini kita syukuri dulu. Syukurnya bagaimana? Masya Allah. Mungkin hari ini Allah titipkan penyakit dalam kehidupan kita, penyakit COVID-19 atau Corona. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah yang dikasih penyakit ini, saya yang masih kuat. Saya masih kuat, masih mampu untuk bertahan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang tua saya yang sudah tua, yang mungkin beresiko, berefek pada menyebarnya ke penyakit yang lainnya, atau semakin kronisnya penyakit yang lainnya sebab adanya COVID. Kita bersyukur karena kita dikasih, artinya kita mampu gitu. Allah titipkan penyakit kepada kita, artinya kita mampu untuk menjalani penyakit. Kemudian ketika Masya Allah, ketika Allah SWT titipkan kita masalah-masalah lainnya, kita bersyukur dulu pada Allah SWT. Kita yakini bahwa nikmat Allah SWT itu lebih besar, lebih banyak dibandingkan daripada masalah yang Allah berikan, penyakit yang Allah titipkan, kesulitan yang Allah SWT amanahkan. Nikmat Allah itu sangat lebih besar. Nikmat Allah SWT sangat lebih besar. Mungkin ketika hari ini Allah SWT takdirkan rumah tangga kita bermasalah, kita bersyukur pada Allah SWT. Yang bermasalah ini rumah tangga kita di saat kita ini sehat, di saat kita ini kuat. Kemudian Allah SWT jadikan semua ini hikmah agar kita bisa menjadi seorang suami yang lebih baik, agar kita ini bisa kembali ke jalan Allah SWT. Kemudian setelah kita bersyukur dengan masalah yang Allah SWT titipkan, yang Allah SWT berikan, yang kedua baru kita taubat, baru kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Ada satu amalan, Masya Allah. Ini amalan Alhamdulillah sudah pernah kita amalkan, kemudian teman-teman juga amalkan dalam proses taubat, proses hijrahnya, dan Alhamdulillah hasilnya positif. Benarlah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Nabi SAW. Ada satu amalan namanya Sayyidul Istighfar atau Umul Istighfar. Sayyidul Istighfar atau Umul Istighfar. Jadi ini nih ibunya, induknya daripada istighfar. Biasa istighfar yang senantiasa kita kenal, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Tapi ini induk daripada istighfar, induk daripada istighfar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika
mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfir dzunuba illa anta. Atau maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi indahnya Sayyidul Istighfar ini ketika kita amalkan dengan pemaknaan, dengan peresapan tentang kehidupan kita gitu. Dengan pemaknaan peresapan tentang kehidupan kita. Ketika kita melafazkan Allahumma anta rabbi, ya Allah, anta rabbi, engkau ni Tuhanku, engkau ni Rabbku. Jadi kita ni ngaku dulu gitu, kita ni hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, memelihara, menjaga kita, menjamin rizki kita, senantiasa melihat, mendengar dan mengetahui keadaan kita, serta 24 jam kita ini dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap kejadian. Jadi Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau ini Tuhanku. Pengakuan daripada seorang hamba tadi, kita ini hamba. Kita ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada daya upaya, yang tidak ada kemampuan, yang tidak ada kekuatan. Karena hamba ini yang tidak memiliki apa-apa gitu. Pengakuan Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Ngaku lagi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa memang Allah ini Tuhan kita gitu. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah setelah hari ini. Mungkin sebelum hari ini kita masih mentuhankan uang, meyakini kalau kita hari ini ada uang, hidup akan bahagia, masalah terselesaikan. Meyakini kalau tidak ada uang, hidup jadi susah, banyak masalah. Sehingga tanpa kita sadari, Tuhan kita ini uang. Tuhan ini adalah segala-galanya. Padahal ketika kita hendak jujur dalam kehidupan, melihat realita kehidupan, banyak hari ini orang bergelimangan uang, tetapi susah, malah banyak masalah. Banyak hari ini orang yang cukup uangnya, malah bahagia hidupnya, tenang hatinya, tidak pernah banyak masalah gitu. Contoh, ada satu orang gara-gara punya uang 30 juta, dia gara-gara dikasih uang oleh Allah 30 juta dengan salah satu sebab, maka dia jadi sengsara 5 tahun. Jadi sengsara 5 tahun. Kenapa sengsara 5 tahun? Ternyata uang 30 juta dijadikan DP kredit mobil, kemudian nyicilnya selama 5 tahun. Ini gara-gara ada uang menjadi masalah. Gara-gara ada uang jadi susah gitu. Kalau ada uang 30 juta mungkin tidak akan ada beban selama 5 tahun, tidak akan ada masalah selama 5 tahun. Jadi kita yakini dulu, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Jadi setelah hari ini aku nih hanya mentuhankan engkau, berusaha belajar bagaimanapun caranya, dengan cara apapun, dengan pengorbanan apapun, aku akan berusaha menjadikan engkau ini sebagai Tuhan, menjadikan Allah ini sebagai sempurna Tuhan yang hendak disembah, yang hendak tempat kita bersandar, yang untuk tempat kita meminta pertolongan, yang untuk tempat kita meminta ampunan dan keridhoannya. Dan setelah hari ini kita lepaskan Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Mungkin kita hari ini Masya Allah, dan sebelum hari ini, sebelum kita mohon ampun bertaubat pada Allah SWT, kita masih mentuhankan daripada omongan orang. Ada hari ini kita mentuhankan daripada omongan orang, meyakini kalau hari ini banyak orang mengomongkan saya baik, tetangga kanan kiri saya mengomongkan saya baik, kerabat sahabat mengomongkan saya baik, keluarga saya mengomongkan saya baik, maka bahagia hidup saya, tenang hati saya. Tapi kalau hari ini orang-orang mengomongkan saya buruk, tetangga, keluarga, sahabat mengomongkan buruk, maka susah hati saya.
sulit hidup saya gitu. Tanpa kita sadari kita bertindak, beramal, endingnya mencari penilaian orang. Untuk mencari penilaian orang. Karena yang kita tuhankan penilaian orang, omongan orang. Sehingga kita berbuat, bagaimana agar ketika saya seperti ini berdagang bisa dianggap sebagai seorang pedagang yang soleh, pedagang yang baik. Gimana ketika rumah tangga saya, pernikahan saya bisa dilihat seperti pernikahan sakinah mawaddah warahmah, pernikahan yang baik, orang dinilai tetangga, keluarga, kerabat. Bagaimana ketika bahkan na'udzubillah ketika dakwah juga, masya Allah, kita jauhkan daripada niat untuk mencari popularitas, mencari daripada penilaian dan omongan daripada orang. Jadi tanpa kita sadari, kita ini telah mentuhankan daripada penilaian orang. Berbuat, bertindak, bagaimana orang ini menilai saya. Jadi ada yang mentuhankan daripada suaminya, pasangannya, atau mentuhankan daripada istrinya. Meyakini bahwa yang maha menjaga saya ini suami saya, yang maha memberi rezeki dalam kehidupan saya suami saya, yang memelihara saya suami saya. Kalau saya tidak ada suami, ya kan susah hidup saya, tidak terjaga, tidak ada rezeki saya. Padahal suami makhluk. Suami ini makhluk Allah. Tidaklah suami ini bisa memberikan manfaat dengan izin Allah, bahkan na'udzubillah menjadi asbab mudarat juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang maha menjaga mutlak Allah, yang memelihara mutlak Allah, yang memberi rezeki mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi suami ini makhluk gitu. Maka setelah hari ini ketika kita mengamalkan ibadah sayyidul istighfar dan kita melafazkan la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, maka buang, belajar, bertahap, sedikit demi sedikit membuang Tuhan-Tuhan yang ada dalam hati kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mutlak kita tauhidkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita esakan Allah Subhanahu wa taala.